Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Amelia Bunga Prasiwi dengan NIM 25060711006. Sini saya mengerjakan UAS dari mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan yang tentang peraturan Perpusnas RI Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan peraturan ini. Peraturan ini dibuat supaya semua perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia punya standar yang sama, baik dalam penyelenggaraan, pengolahan, pengembangan layanan, maupun kualitas koleksi untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan Penelitian Pengabdian. Nah, di sini tujuan peraturan ini untuk memastikan semua perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia memiliki standar yang sama. Aspeknya distandarisasi mencakup penyelenggaraan, pengolahan, pengembangan layanan, dan kualitas koleksi. Tujuan utama untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penyelenggaraan perpustakaan perguruan tinggi ini ada kedudukan perpustakaan sebagai unit pendukung akademik. Perpustakaan memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan akademik di perguruan tinggi. Ini berarti perpustakaan bukan hanya tempat penyimpanan buku, tetapi juga pusat informasi dan sumber daya yang mendukung proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Fungsi untuk Tridharma pendidikan, penelitian, pengabdian. Nah, di sini kan ada tiga pilar utama. Ya, satunya pendidikan, menyediakan sumber-sumber belajar dan informasi yang relevan bagi mahasiswa dan dosen. Penelitian yaitu sendiri menyediakan akses ke jurnal ilmiah, buku referensi, dan database penelitian yang mendukung kegiatan riset. Pengabdiannya sendiri yakni menyediakan informasi dan sumber daya yang dapat digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Aturan-aturan memiliki NPP, visi misi, kebijakan, SOP. Nah, aturannya sendiri itu NPP itu nomor pokok perpustakaan, identitas resmi perpustakaan, visi dan misi, pernyataan tujuan jangka panjang dan bagaimana perpustakaan akan mencapai tujuan tersebut. Untuk kebijakannya sendiri, pedoman yang mengatur operasional perpustakaan. Nah, SOP yakni standar operasional prosedur, langkah-langkah detail yang harus diikuti dalam menjalankan berbagai kegiatan di perpustakaan. Nah, di sini tadi ada struktur organisasi. Perpustakaan harus memiliki struktur sebagai organisasi yang jelas untuk memastikan pengolahan yang efektif dan efisien. Struktur ini mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab, jalur komunikasi, dan mekanisme pengambilan keputusan. Nah, di sini ada standar jenis koleksi pendukung koleksi, inti referensi jurnal karya ilmiah multimedia, jumlah minimal 2.500 judul, penambahan koleksi tiap tahun, koleksi untuk disabilitas, repositori kampus. Di sini ada standar. Yang pertama, standar sarana. Gedung atau ruangan minimal 1.000 meter persegi. Luasnya ya, perpustakaan tidak memiliki luas minimal 1.000
meter persegi. Luas ini penting untuk menampung koleksi buku, ruang baca, ruang diskusi, dan fasilitas lainnya. Luas yang memadai memungkinkan perpustakaan untuk menata ruang dengan lebih fleksibel dan memberikan kenyamanan bagi pengguna. Meja, kursi, rak, buku baca, ruang diskusi. Perabotan seperti lainnya, perpustakaan harus dilengkapi dengan perabotan yang memadai dan berkualitas baik. Ruang baca, area yang nyaman dan tenang untuk membaca. Ruang diskusi sendiri, ruangannya memungkinkan pengguna untuk berdiskusi atau bekerja kelompok. Di sini ada komputer, internet, jaringan, CCTV, apa. Di sini komputer atau teknologi ya, tersedia akses internet adalah hal yang sangat penting di era digital sekarang. Keamanannya CCTV untuk memantau keamanan perpustakaan. Nah, untuk IPAR itu sebagai tindakan pencegahan kebakaran. Nah, yang kedua itu prasarana, fasilitas disabilitas. Perpustakaan harus menyediakan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas. Ini termasuk aksesibilitas fisik, misalnya lift, dan fasilitas khusus, misalnya komputer dengan perangkat lunak membaca layar, keamanan dan kenyamanan ruang. Keamanannya sendiri lingkungan yang aman dari potensi bahaya, misal pencurian dan kebakaran, kenyamanan ruang, suhu yang nyaman, cahaya yang baik, dan akustik yang memadai untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar dan membaca. Standar pelayanan, ya ini ada 9, layanan baca di tempat, layanan sirkulasi, referensi, konsultasi riset, literasi informasi, layanan online 24/7, layanan ekstensi dan silang layan, promosi perpustakaan, dan yang terakhir orientasi pengguna. Karakteristik perpustakaan perguruan tinggi, nah ini ada 5. Yang pertama, fokus dan kebutuhan akademik. Perpustakaan perguruan tinggi dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dan penelitian dari mahasiswa, dosen, dan peneliti. Kurikulum seperti koleksi dan layanan disesuaikan dengan program studi dan kurikulum yang ada di perguruan tinggi tersebut. Koleksi ilmiah mendominasi. Sumber primer sebagai besar koleksi terdiri dari buku teks, jurnal ilmiah, proceeding, konferensi, laporan, penelitian, dan sumber-sumber akademik lainnya. Kualitas, penekanan pada kualitas dan keakuratan informasi untuk mendukung kegiatan ilmiah. Banyak layanan teknologi. Nah, layanan teknologi ini seperti akses digital, menyediakan akses ke berbagai sumber informasi digital seperti e-book, jurnal online, database, penelitian, dan repositori institusi. Infrastruktur memiliki teknologi yang memadai, termasuk komputer, jaringan internet, dan perangkat lunak yang mendukung kegiatan akademik. Adapun repositori ilmiah mengolah dan menyediakan akses ke repositori institusi yang berisi karya ilmiah yang dihasilkan oleh anggota perguruan tinggi seperti tesis, disertasi, artikel, dan publikasi. Jangkauan memastikan karya ilmiah tersebut dapat diakses secara luas dan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, mendukung akreditasi yang standar memenuhi yang diterapkan oleh badan akreditas untuk memastikan kualitas dan relevansi koleksi serta layanan perpustakaan. Evaluasi perpustakaan
berperan dalam proses akreditasi dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk evaluasi. Sini ada standar tenaga perpustaka, kepala perpustakaan S2, pustakawan dan tenaga teknis, rasio pustakawan mahasiswa, kompetensi dan sertifikat, pelatihan minimal 3 kali setahun, standar pengolahan, perencanaan Rensta, anggaran minimal 5%, dan operasional kampus otomasi perpustakaan, kerjasama, evaluasi, dan laporan tahunan, manajemen risiko. Fungsi perpustakaan perguruan tinggi, fungsinya yaitu edukatif, mendukung proses pembelajaran dengan menyediakan sumber-sumber belajar yang relevan seperti buku, teks, jurnal, dan materi kuliah. Ini membantu pengembangan keterampilan informasi mahasiswa seperti kemampuan mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Fungsi informatif menyediakan akses ke berbagai jenis informasi, baik cetak maupun digital. Itu mendukung kegiatan bisa dengan menyediakan akses ke jurnal ilmiah, database, penelitian, laporan penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan. Fungsi kreatif akademik mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah karya ilmiah yang dihasilkan oleh anggota kampus seperti skripsi, tesis, disertai, dan publikasi ilmiah. Nah, standar itu pertama standar secara inovasi dan kreativitas. Ini ada 3, punya minimal 3 inovasi. Terus punya 3 keunikan atau gagasan, punya prestasi atau hadiah dalam 3 tahun terakhir. Yang kedua, literasi dan minat baca. Program literasi minimal 6 kali tahun. Tujuannya meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi di kalangan pengguna perpustakaan. Program minat baca minimal 3 kali setahun. Tujuannya meningkatkan minat dan kebiasaan membaca di kalangan pengguna perpustakaan. Yang terakhir, indeks pembangunan literasi kampus. Ini pengukuhan perpustakaan harus memiliki indeks pembangunan literasi kampus yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi di lingkungan kampus. Indeks ini bisa dihitung berdasarkan berbagai indikator seperti jumlah buku yang dipinjam, jumlah penggunaan aktif perpustakaan, dan hasil survei tentang kemampuan literasi. Evaluasi membantu pembangun perpustakaan untuk mengevaluasi efektivitas program literasi dan minat baca yang telah dilaksanakan. Nah, untuk yang tadi standar saran inovasi dan keaktifan ini, itu definisinya perpustakaan harus memiliki setidaknya 3 inovasi. Nah, layanan baru, program baru, atau pendekatan baru dalam pengelolaan perpustakaan. Tujuannya yang tadi ya. Nah, keunikannya itu perpustakaan harus memiliki 3 juga. Keunikan bisa berupa koleksi khusus, program unggulan, atau desain interior yang khas. Prestasinya itu harus memiliki penghargaan yang diraih dalam 3 tahun terakhir. Prestasi ini berupa penghargaan dari pemerintah, organisasi, profesi, atau lembaga lainnya. Nah, di sini
Ruang lingkup perpustakaan perguruan tinggi mencakup standar penyelenggaraan, pengelolaan koleksi, sarana, prasarana, layanan, tenaga perpustakaan, inovasi, serta program literasi yang wajib diterapkan untuk mendukung tridharma perguruan tinggi. Di sini saya eh, di mata kuliah ini tentang perpustakaan. Nah, tepatnya saya perpustakaan perguruan tinggi cukup di situ yang bisa saya pahami, saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.